dan Nabi Muhammad. Coba kalau kita baca maulid, ini 40 hari ini maulid dibak terus atau maulid dibak terus? Ya, banyak maulid-maulid. Kalau kita baca juga ada maulid al-Habsyi, di situ dikatakan ada sanad hadis an Abdul Razzaq as-San'ani. Itu yang dikatakan oleh al-Imam Syafi'i, labudda ila San'a wa in qala safar. Al-Imam Syafi'i mengatakan saya harus ke San'a itu di Yaman. Wa in qala safar, walaupun labudda min syaddil rihal, harus memaksakan diri sampai ke San'a untuk menemui Abdul Razzaq ini. Syekh Abdul Razzaq ini muhaddits as-San'ani, beliau dari San'a Yaman, guru dari Al-Imam Syafi'i. Dari sanad Abdul Razzaq as-San'ani, hadis tersebut mengatakan bahwasannya Jabir bin Abdullah, sahabat bernama Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bertanya kepada Rasulullah SAW. An Jabir bin Abdullah al-Ansari radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni an awwali shay'in khalaqahu Allah qabla al-ashya. Qala sallallahu alaihi wasallam, ya Jabir, inna Allah khalaqa qabla al-ashya nur nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nur. Dari Abdul Razzaq, Jabir bin Abdullah mengatakan, ya Rasulullah, kabarkan kepada saya tentang sesuatu yang pertama kali diciptakan oleh Allah sebelum segalanya. Maka Rasulullah mengatakan, ya Jabir, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebelum segala sesuatunya adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nurih, dari cercahan nur Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan lagi oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahib al-Maulid Simtud Durar, Maulid Al-Habsyi. Wa minhu, dan dari nurnya baginda Nabi Muhammad, tafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin fima hadatha wa ma taqadam. Dan dari nurnya baginda Nabi Muhammad, maka tafarra'al wujud, yang namanya ciptaan Allah yang ada ini bercabang-cabang. Khalqan ba'da khalqin, makhluk demi makhluk, makhluk demi makhluk diciptakannya dari nur baginda Nabi Muhammad. Surga diciptakan dari nur baginda Nabi Muhammad. Neraka diciptakan dari nur baginda Nabi Muhammad. Alam semesta diciptakan dari nur baginda Nabi Muhammad. Bahkan malaikat-malaikat, bahkan semuanya diciptakan dari nur baginda Nabi Muhammad SAW. Khalqan ba'da khalqin fima hadatha wa ma tagadan, yang baru ataupun yang sudah lewat, semua diciptakan dari nur baginda Nabi Muhammad SAW. Maka alhamdulillah kita 40 hari. Mereka para solehin, para ulama mengatakan jika 40 hari seseorang mengamalkan sesuatu, maka itu akan menjadi tabiat baru. Tabiat. Makanya ada orang yang mengamalkan suatu amalan 40 hari. Bahkan ada yang mengamalkan takbiratul ihram al-imam arba'ina yawman, 40 hari mengamalkan takbiratul ihram bersolat jamaah bersama imam. Jadi imamnya takbiratul ihram Allahu Akbar, baru dia Allahu Akbar. Maka orang yang melakukan seperti itu, maka akan dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat fasiknya. Bahkan ada satu orang belajar kepada seorang solehin, seorang wali min awliyaillah, belajar ilmu kimia. Kimia ini bukan kimia yang seperti yang ada di sekolahan itu, enggak. Kimianya solehin itu, kimianya para wali-wali itu, kimianya itu bisa merubah sesuatu zat ke zat yang lain, ke suatu unsur ke unsur yang lain. Itu kimianya orang solehin. Batu dipegang, dibuka jadi emas, itu orang-orang soleh. Suatu ketika ada satu orang belajar seperti itu, maka diberi syarat, kalau kamu mau belajar kimia sama saya, kata wali al-imam atau wali tersebut, maka syaratnya adalah 40 hari kamu harus sholat, tidak pernah meninggalkan takbiratul ihram. Maka akhirnya dia melakukan itu sholat 40 hari. Sampai selesai 40 hari tinggal satu sholat. Akhirnya dia ketika mau menimba air, ditarik air tadi yang muncul emas, dibuang lagi, tarik lagi emas, gak taunya sudah komat. La ilaha illallah, kok ini mau berwudu kok yang muncul emas. Ini kalau saya saling dengan semua, oh boleh.
Tak jamaah, Ustaz wis. Tapi ditarik emas, buang lagi, tarik emas. Akhirnya minta, ya Rob, saya cuma minta air. Dia ada kayak air, ambil wudhu langsung dikejar. Ternyata imamnya mau angkat tangan, Allahu Akbar, mau takbiratul ihram. Dia mengatakan alhamdulillah akhirnya ketemu takbiratul ihram. Takbir. Begitu salam ditanyakan, ya sudah sekarang kamu mau belajar kimia? Maka kata tadi, enggak ya Syekh, saya sudah enggak mau belajar masalah gitu lagi. Saya sudah takbiratul ihram 40 hari, hilang keinginan untuk mempelajari ilmu kubur. Terus enggak senang dunia. Ya, sudah enggak suka dunia ngejar-ngejar. Nah ini 40 hari menjadi tabiat baru. Nah sampai alhamdulillah 40 hari maulid. Kalau memang diterima, mudah-mudahan kabul semua. Amin ya Allah. Mudah-mudahan diterima semuanya. Walaupun memang yang namanya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW itu pasti diterima. Adimis sholata ala Nabi Muhammadin faqabuluha hatmun bighairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala Nabi Muhammad. Perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Faqabuluha hatmun, diterimanya itu pasti. Bahkan di dalam kitab Mutawwalat Fikih dikatakan ada satu amalan walaupun walaupun orang tersebut berwudu dengan air kencingnya anjing yang najis sudah. Anjingnya najis, kencingnya lagi. Waduh, teman. Berwudu dengan itu. Lalu kemudian dia bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, diterima. Itu sampai ibaratnya itu sampai seperti itunya baginda solawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pasti diterima. Mudah-mudahan diterima semua. Nah ini, alhamdulillah 40 hari. Insya Allah jadi apa? Jadi kebiasaan baru sehingga di mana kita ada mendengarkan maulid kita hadir. Ada acara maulid di sini, majelis di sini kita hadir. Apalagi kalau kita membicarakan sholawat, waduh, 40 hari sudah sholawat seperti ini, masya Allah. Tanda cintanya seseorang kepada seseorang itu banyak mengenangnya. Alamatul mahabbah man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa yang menyukai sesuatu, cinta sesuatu, pasti disebut-sebut. Ada satu orang punya sepeda motor baru. Saking senangnya sepeda motor baru ini, berangkat pulang dibersihkan. Ada suaranya pagar goyang titik awis biasa turun. Cocok itu sepeda motor kecolong macam-macam. Pikirannya pada sepeda motor tersebut. Tapi kalau seseorang cinta kepada Rasulullah SAW, maka dia banyak mengenang Rasulullah SAW. Kita ini kadang-kadang ya subhanallah, ya kita ini cuma diajarkan supaya sholawat terus kepada Rasulullah SAW. Banyak mengenang Rasulullah SAW, tapi bulan Maulid sengaja dipikiri Lesti. Pas viral-viral, Lesti nangis, belok nangis. Lesti mangkel, ambil siapa bojo-bojonya. Lesti dibanting, ceritanya ngerti. Lesti ngamuk ambil Bilal, padahal keluarga ya bukan, dulur ya dulu. Kenal ya enggak. Tapi subhanallah, ya melok mangkel ambil bojonya. Tapi ujung-ujungnya apa bagi Anda? Kalian kapok malah-malah. Maka gak ada yang nyata kecuali Rasulullah SAW. Gak ada yang pantas kita pikirkan kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Apa yang mikirin siapa? Rasulullah sudah mikirin kita terus. Kita ini sudah dikenal oleh Rasulullah SAW. Rasulullah itu kenal umatnya mulai dari zamannya umat baginda Nabi Muhammad pertama sampai terakhir. Kenal terus baginda Nabi Muhammad. Tapi yang subhanallah, bagaimana kitanya? Itu ada di dalam kitab Mukasyafatuul Qulub. Disebutkan. Ya, ada satu kisah satu orang bermimpi. Dalam mimpinya dia itu seakan-akan kiamat sudah muncul, sudah diumumkan kiamat. Di padang mahsyar semua orang ketakutan. Orang tersebut yang bermimpi kemudian dalam keadaan takut seperti itu lewat baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu orang tadi menyapa, ya Rasulullah, mau minta pertolongan. Ya Rasulullah,
Nggak taunya Rasulullah SAW nggak noleh sama sekali. Orang tadi karena takut dipanggil lagi, ya Rasulullah, agak keras. Orang Rasulullah SAW nggak noleh-noleh. Nggak taunya yang ketiga, ya Rasulullah, agak teriak. Rasulullah SAW menoleh. Yang pertama dikatakan oleh Rasulullah, man anta. Kamu siapa? Kata Rasulullah. Kaget dia dikatakan seperti itu, lalu mengatakan, ya Rasulullah, bukankah engkau mengenal setiap umatmu? Lalu Rasulullah SAW mengatakan, na'am, walakin ala qadri salatihim aliyah. Iya, aku kenal, katanya. Akan tetapi dengan kadar banyaknya sholawatnya umatku kepada aku. Kaget. Makanya kalau kita sholawat ini, ma min musallimin yusallim aliyya illa raddallahu ruhi ila jasadi hatta arudda alaihi salam. Tidaklah seseorang yang mengucapkan salam kepadaku, kata Rasulullah SAW, kecuali Allah mengembalikan ruhku kepada tubuhku sampai aku menjawab salamnya dia. Maka dikatakan sampai, dalam riwayat yang dikatakan sampai disebutkan, ya Rasulullah illa wakalallah atau arsalallah, Allah mengutus seorang malaikat yang menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, anna fulan ibn fulan, fulan anaknya si fulan, dua orang tua bapaknya ibunya disebut. Makanya para ulama mengatakan inna min abirril bir salataka ala nabi. Sesungguhnya paling baktinya rasa bakti itu seorang anak kepada orang tua adalah sholawatmu kepada Rasulullah. Karena ketika kita sholawat, bapak ibu kita itu disebut di hadapan Rasulullah. Fulan, anaknya fulan dan fulanah ya Rasulullah, sholawat kepada engkau ya Rasulullah. Rasulullah menjawab kepada fulan, anaknya si fulan dan fulanah, salam juga. Lalu kalau sudah balasannya Rasulullah SAW ini bukan sembarangan. Nah kalau semakin sehari 100 kali, sehari 200-300 kali, karena ulama mengatakan paling sedikitnya salamnya seorang umat Nabi Muhammad kepada baginda Nabi Muhammad paling sedikitnya itu 300 kali sehari. 300 kali sehari. Nah ini sholawat, gak pernah sholawat. Padahal orang ini ya sembahyang, ya sholat, ya zakat, ya puasa. Tapi begitu keadaan di padang mahsyar, ketakutan, yang dicari tetap Rasulullah. Enggak taunya Rasulullah mengatakan, man anta, kamu ini siapa? Ketakutan dia. Dalam rasa takut yang seperti itu terbangun dari tidurnya. Ini dalam kitab Mukasyafatul Qulub. Lalu kemudian orang tersebut menangis sehingga setiap hari dia tidak pernah meninggalkan sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Beberapa hari kemudian dia bermimpi lagi dalam keadaan yang sama. Lalu melihat di hadapannya ada Rasulullah. Dia akan memanggil Rasulullah, segen, takut kalau nanti Rasulullah mengatakan man anta lagi, siapa kamu? Akhirnya dia menunduk. Begitu Rasulullah SAW berjalan berhenti di hadapannya, lalu dia mengatakan ya fulan, katanya, disebut nama orang tadi. Dia kayak bingung, kok nama saya disebut? Apa cuman kurung-kurungan tok aja? Lalu diulangi lagi oleh Rasulullah, ya fulan, ya Rasulullah, ta'rifuni ya Rasulullah, engkau mengenali aku ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, bagaimana aku tidak mengenalimu sedangkan sholawatmu setiap hari nyampe kepada aku. Nah ini kita 40 hari sholawatan, Masya Allah. Ini Rasulullah kenal satu persatu dari kita, insya Allah. Mudah-mudahan kita nanti di akhirat nggak perlu mencari Rasulullah SAW lagi, nyambung. Karena apa? Sholawat itu bersambung. Sholawat itu ada yang namanya hablun nurani. Ada yang namanya tali yang dari cahaya yang menyampaikan dari orang yang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Makanya dikatakan salatan yattasilu biha nurul musalli alaihi bih. Solawat yang nyambung bersolawat. Makanya banyak-banyak solawat nyambung terus. Solawat sekali Allah balasnya 10 kali. Kenapa? Karena kalau urusannya dengan baginda Nabi Muhammad ini